Buat teman-teman sekalian, aku buat videonya ini bertujuan supaya kalian itu benar-benar memahaminya. Jadi sebenarnya kan udah banyak tuh tutor ataupun ngechat langsung yang aku jelaskan secara rinci, tapi masih ada yang nggak ngerti sampai mulai dari buku besar. Nah, jadi aku harapkan kalian itu meluangkan waktu supaya menontonnya ini dengan fokus dan memahami dengan baik. Nah, kalau misalkan nanti ada yang nggak di ngerti, tanyakan aja langsung. Tapi kalau kalian nggak mau meluangkan waktu sama diri kalian sendiri supaya fokus suatu pelajaran, kayak kalian nggak peduli sama diri kalian sendiri, untuk apa kalian mengharapkan orang lain peduli sama kalian? Itulah intinya. Jadi aku bakal mulai dari buku besar sampai pelajaran kita yang hari ini. Yang pertama dari buku besar. Setelah kita buat identitasnya dulu, baru kita menulisnya ini dari yang urutan ALPB, aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban. Udah, baru setelah itu kita masuk ke aset. Aset yang paling lancar kan ada akun kas. Nah, yang kita buat di keterangan ini, transaksi apa saja yang berkaitan sama kas. Setelah itu kita masuk ke jurnal umum, kita lihatlah transaksi apa aja. Secara mudahnya ini kan masih di Excel. Langsung aja search yang kas. Setelah kita tahu semua akun apa aja yang berkaitan sama kas, transaksi apa aja, masuk ke buku besar, kita tulis di keterangannya. Yang pertama ada di tanggal 1. Ada tanggal 1 ini kan kas. Dia pasangannya modal usaha. Jadi yang kita tuliskan di keterangan itu bukan kas, tapi pasangannya, yaitu modal awal. Referensinya ini maksudnya JU1, yaitu Jurnal Umum halaman 1. Nah, modal awal kan menambah kas. Kas itu secara normal dia itu bertambah di debit. Makanya ditulis nominalnya itu di debit. Nah, yang paling akhir ini akumulasinya. Berarti kan masih awal. Berarti debit aja 14.250. Baru kita lihat lagi ada sewa dibayar di muka tanggal 1. Sewa dibayar di muka. Nah, di sini kas di bagian kredit berarti menunjukkan kasnya itu berkurang. Kita tulis lagi pasangannya. Sewa dibayar di muka, jurnal umum halaman 1, kemudian ditulis dia nominalnya itu bagian kredit. Nah, kita masukkan ke akumulasinya, berarti berkurang kan? Jadinya 14.250 ini dikurang sama yang sisi kredit ini. Nah, supaya lebih jelas lagi kita masuk lagi, kita cari lagi yang mana yang berhubungan sama kas. Nah, tanggal 4 ada kas. Nah, kas dibuat di debit, berarti kasnya bertambah, karena kan pendapatan jasa kas berarti bertambah. Berarti tanggal 4 ini kita memasukkan keterangannya tadi pasangannya pendapatan jasa, berarti penerimaan pendapatan jasa jurnal umum halaman 1, karena dia bertambah kasnya berarti di debit. Setelah di debit baru kita masukkan ke akumulasinya, karena dia sama-sama di debit, ini kan udah akumulasi tadi kan. Berarti yang ini 7.050 ditambah sama 3.750. Yang ini makanya hasilnya 10.800. Lanjutlah nanti sampai semua transaksi yang berkaitan sama kas selesai. Sampai nanti ini akumulasinya ada 47.550. Inilah akumulasi kas yang benar-benar terakhir. Baru kita masuk ke akun terlancar kedua, piutang. Piutang usaha. Kita tengok transaksi apa aja yang berkaitan sama piutang usaha. Search lagi. Ada di tanggal 18. Tanggal 18 itu itu ada piutang usaha. Piutang usaha di sisi debit sebesar 1.500. Kita masukkan ke sisi debitnya. Itu kan tadi berkaitan sama pendapatan jasa. Berarti tulis pasangan itu pendapatan jasa. Jurnal umum halaman 1 karena dia itu bertambah berarti di debit. Baru kita buat itu di debit. Ini sama lagi, kita cari lagi akun transaksi apa yang mempengaruhi piutang usaha. Kemudian kita tengok. Nah, di tanggal 20 ada juga piutang usaha di sisi debit. Makanya dia buat itu di sisi debit di sini. Itu kita analisis lagi sampai tanggal 26. Kita lihat ada tanggal 26. Pada tanggal 26 piutang usahanya itu di sisi kredit. Berarti itu kan menunjukkan piutang usahanya itu berkurang. Nah, berarti itu di sisi kredit kita masukkan pasangannya penerimaan piutang usaha kan, makanya menambah kas. Nah, kita buatlah di sini di sisi kredit karena kan piutang usahanya berkurang di sisi kredit. Makanya setelah itu ini kan jadi jumlahkan, ini jumlah ke sini karena dia sama-sama posisinya dijumlahkan. Tapi karena ini posisinya berbeda, dia jadi dikurang. Setelah dikurang, inilah hasil akumulasi piutang usaha perusahaan tersebut. Kemudian kita lanjut ke perlengkapan, sama analisis lagi.
lihat transaksi apa yang terjadi melibatkan perlengkapan, masukkan ke sisinya dia itu bertambah di debit atau bertambah di kredit. Setelah kita lihat itu baru kita akumulasikan dia itu bertambah atau berkurang. Nanti hasil akhirnya itu dia menunjukkan nominalnya itu normalnya di mana kayak gitu. Nah, ini kan setelah semua kayak sewa dibayar muka, peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan kendaraan, ini maksudnya Excelku yang udah aku perbaiki sama yang udah tadi dijelaskan sama Pak Payan. Udah, baru sampai itu kita masuk ke sampai akhir. Pokoknya dia tuh intinya pada beban buku besar itu intinya cari transaksi apa aja yang berkaitan sama akun tersebut. Baru analisis nominalnya. Nominalnya itu dia di debit atau di kredit pada jurnal umum. Baru di hasil saldonya ini tentukan dia itu berkurang atau bertambah. Baru nanti hasil akhirnya itu kalian kasih watermark aja supaya lebih mudah kayak gitu. Itulah untuk buku besar.